wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin, nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahlan. Ikhwani wa akhwati fiddin, assalamualaikum jami'an. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita ucapkan, kita panjatkan kepada Allah Jalla Jalaluh, karena pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajelis kembali, sama-sama mengkaji ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Rasulnya. Masih melanjutkan kitab Al-Khulasah fil Adabil Islamiyah, dan juga masih melanjutkan tentang adabus syura, adab-adab bermusyawarah. Terakhir kita jelaskan tentang ahlu syura, orang-orang yang berhak ikut dalam musyawarah. Ialah orang-orang yang memiliki sifat-sifat yang mulia, seperti disebutkan pada pertemuan terakhir tentang sifat-sifat mulia yang harus dimiliki oleh seorang yang ikut dalam musyawarah, yaitu orang itu memiliki ketakwaan kepada Allah, lalu jujur. Kemudian dia adalah orang yang kuat, terutama kuat keimanannya. Lalu orang yang amanah. Lalu selanjutnya di sini ada satu ayat yang istimbat dari ayat ini, maksudnya adalah orang-orang yang tulus untuk kebaikan Allah, Rasulnya, kemudian juga kitabnya, kemudian untuk a'immatil muslimin dan orang-orang pada umumnya. Ini masih melanjutkan tentang ahlu syura. Allah Ta'ala berfirman dalam surat An-Nisa ayat yang ke-59, Ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir dzalika khairu wa ahsanu ta'wila. Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul serta ulil amri, pemimpin-pemimpin kalian. Fa in tanaza'tum fi syai'in, jika kalian berselisih dalam suatu perkara, farudduhu ilallahi war rasul, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir, jika kalian beriman kepada Allah dan hari akhir, maka yang demikian itu lebih baik dan insyaallah akan baik pula kesudahannya. Dari ayat ini ya, ini menunjukkan orang yang pantas untuk ikut dalam bermusyawarah, yaitu orang itu ada ketulusan hati, baik kepada Allah, kepada Rasulnya, dan kepada a'immatil muslimin, kepada para pemimpin. Berarti di sini orang ada ketulusan hatinya untuk Allah. Gimana caranya? Dengan dia mentaati Allah, mengamalkan kitabnya, menjalankan perintah-perintahnya, menjauhi larangannya. Ini namanya orang dalam hatinya ada nasihat. Nasihat itu ketulusan, tulus untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu juga tulus untuk Rasulnya, karena dialah yang telah menjelaskan apa yang Allah turunkan, dialah yang menyampaikan, ya, beliaulah yang menyampaikan syariat Allah kepada kita semua. Serta pula tulus untuk ketaatan kepada para pemimpin, meskipun ketaatan kepada pemimpin ini muqayyad, sifatnya tidak mutlak. Selagi pemimpin itu tidak bertentangan dengan perintah Allah dan Rasulnya, maka tetap dijalankan. Selagi mereka masih memerintahkan hal-hal yang tidak bertentangan dengan apa yang Allah dan Rasulnya perintahkan, ini mereka. Berarti di sini seorang mukmin
dia berusaha untuk mengembalikan perkara yang dihadapinya kepada Allah dan Rasulnya, kepada Quran, kepada Sunnah, berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya. Maka kalau orang dia mau berhukum kepada Allah dan Rasulnya, maka berarti itulah orang yang masih dikatakan orang mukmin. Tapi kalau dia sudah tidak mau berhukum dengan hukum Allah dan Rasulnya, maka keimanannya bisa saja berkurang atau mungkin bisa saja hilang dari dirinya. Maka selanjutnya di sini dicontohkan musyawarah yang dilakukan oleh Rasul dan para sahabat. Tentu mereka orang-orang yang berhak untuk ikut dalam musyawarah. Diceritakan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah SAW meminta pendapat kepada para sahabat waktu itu di hari perang Badar. Apalagi urusan perang ya, urusan-urusan kadang urusan-urusan yang tidak begitu besar saja Nabi kadang bermusyawarah. Apalagi kalau urusannya perang, yang ini jelas untuk kemaslahatan kaum muslimin. Maka di hari perang Badar Nabi SAW meminta saran. Pertama beliau temui sahabat Abu Bakar, atau Abu Bakar ya memberikan usulan, fa'aradu anhu, ternyata Nabi berpaling. Artinya Abu Bakar punya saran untuk ayo berperang, ternyata Nabi berpaling. Kemudian Umar ikut memberikan pendapatnya, sarannya, yaitu anjuran supaya berperang. Ternyata Nabi juga berpaling. Maka orang-orang Ansar mengatakan kepada Rasul SAW, wahai Rasul, kalau anda ketika meminta saran kepada Abu Bakar, lalu saran dia supaya ikut dalam peperangan atau supaya ayo berperang gitu, ternyata engkau berpaling kepada Abu Bakar, ternyata engkau juga berpaling. Maka orang-orang Ansar mengatakan, wahai Rasul, iya naturid, apakah engkau menginginkan kami? Maka kata Al-Miqdad Ibnul Aswad, yang dia menjadi jubirnya orang-orang Ansar, kata Al-Miqdad bin Al-Aswad, ya Rasulullah, walladhi nafsi biyadihi, law amartana an nahidul bahra la ahadnaha. Wahai Rasul, andai kata engkau perintahkan kami untuk mengarungi lautan, untuk menyeberangi lautan, la ahadnaha, ya, menyeberangi lautan dalam rangka melawan musuh, berperang, niscaya akan kami akan menyeberangi lautan. Ini kata Al-Miqdad Ibn Al-Aswad, dia mewakili orang-orang Ansar. Lau amartana an nadriba akbadana ila barqil ghimad fa'alna. Jika engkau perintahkan kami untuk memukul kendaraan-kendaraan kami sampai ke Barqil Ghimad, yaitu sebuah daerah yang jauh, fa'alna, kami pun akan lakukan. Fasya'nuka ya Rasulullah. Maka sekarang terserah anda wahai Rasul. Terserah, kami siap-siap saja. Maka akhirnya karena bukan cuma sekedar Abu Bakar, Umar yang siap, ternyata orang-orang Ansar juga siap. Maka Rasul SAW pun menganjurkan atau menyuruh para sahabat supaya berperang. Maka berangkatlah Rasul sampai di daerah Badar, dan di sana juga bertemu dengan orang-orang yang membawakan unta-unta yang dibawa untuk mengangkut air milik orang-orang Quraisy. Dan di kalangan mereka ini, orang-orang yang membawa air ini, kebetulan mereka bertemu di dekat Badar ya. Di antara orang-orang yang membawa air ini ada seorang budak milik Banil Hajjaj ya, yang budak ini budak hitam. Maka para sahabat Rasul SAW menangkapnya. Ditangkap budak ini. Kemudian mereka bertanya kepada budak ini tentang Abu Sufyan dan para sahabatnya. Jadi ceritanya kan Rasul dan para sahabat ketika mau perang itu sebenarnya
tujuan awalnya bukan mau perang dengan orang-orang musyrik Mekah atau bukan orang-orang kafir Mekah, tapi niatnya itu ingin mencegat pasukan dagang orang-orang kafir yang pulang dari Syam menuju Mekah. Otomatis kalau pulang dari Syam menuju Mekah, ke Mekah, mereka akan melewati kota Madinah. Nah, Rasul dan para sahabat kan di Madinah. Mereka ingin mencegat pasukan dagangnya orang-orang kafir Mekah yang pulang dari Syam. Ternyata Abu Sufyan yang memimpin pasukan dagang itu, dia sudah melewati jalur yang lain, karena mereka juga sudah tahu kalau mereka akan dicegat. Sehingga Abu Sufyan ini melalui jalur yang lain dan minta bantuan kepada orang-orang musyrik Mekah dipimpin oleh Abu Jahal. Lalu mereka, Abu Jahal ini dengan pasukannya 1000 orang menuju Badar pula. Nah, di sini tadi ya, yaitu budak yang disuruh mengambilkan air. Ini ditangkap oleh Rasul dan para sahabatnya, ditangkap dia. Ditanya tentang Abu Sufyan, kamu tahu nggak? Kata dia, aku nggak tahu. Aku tidak tahu sama sekali tentang Abu Sufyan. Ya. Lalu ditanya tentang Abu Jahal. Maka kata dia, aku taunya Abu Jahal dan Umayyah bin Khalaf, dia sudah bergerak kemari dan dia sudah posisinya dekat dengan Badar pula. Tapi mereka para sahabat memukul budak ini. Kalian bohong, apa kamu bohong gitu? Maka Rasul SAW menerangkan bahwasanya ini budak betul-betul dia, ya betul-betul dia jujur dan keadaannya seperti itu. Intinya di sini, ya, Rasul SAW tadi, beliau dalam urusan, apalagi urusan yang penting seperti ini, beliau mengajak bermusyawarah orang-orang yang memang tepat untuk diajak musyawarah, terutama 2 sahabat yang mulia, Abu Bakar dan Umar. Kemudian orang-orang yang memang punya ilmu atau orang-orang yang punya semangat untuk kebaikan Islam ini, seperti tadi Al-Miqdad bin Al-Aswad ini tadi. Dia yang menjadi jubirnya orang-orang Ansar dan dia memang orang yang semangat untuk berjihad. Makanya Nabi SAW pun ketika bermusyawarah ya dengan mereka orang-orang yang memang ahlinya. Ini poin tentang ahlu syura. Lanjutnya sekarang, yaitu akhdhur ra'yi minal alim wal kabir summa man ala yaminih. Poin berikutnya atau adab berikutnya di antara adab-adab musyawarah, yaitu mengambil pendapat dari orang yang berilmu serta dia orang yang dari segi usia paling tua. Lalu kemudian orang yang ada di samping kanannya. Dan di sini, ini salah satu adab dalam bermusyawarah, yaitu agar orang yang berilmu atau orang yang dia dari segi usia dia sudah paling tua istilahnya, maka diambillah pendapatnya. Sehingga di sini contohkan ya, ketika ada 3 orang yang datang kepada Nabi SAW dalam suatu urusan, ada Abdurrahman bin Sahal, kemudian Muhaisah dan Khuwaisah. Ini 3 orang datang menemui Rasul. Waktu itu Abdurrahman bin Sahal dia yang akan bicara. Tapi Rasul ngelihat Abdurrahman bin Sahal ini dia yang paling muda dari 3 orang ini. Maka Rasul katakan apa? Kabir, kabir. Yang paling tua yang bicara. Jadi Nabi SAW melihat 3 orang, Abdurrahman bin Sahal, Muhaisah dan Khuwaisah. Kebetulan yang paling tua ini Khuwaisah. Dilihat dari segi perawakannya kan akan nampak, oh ini yang paling muda, ini yang paling tua. Ketika Abdurrahman bin Sahal dia mau bicara, datang 3 orangnya ini kepada Nabi, beliau melihat Abdurrahman bin Sahal yang paling muda dia mau bicara. Maka kata Nabi, kabir, kabir. Yang bicara ini yang tua saja.
Jadi di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya memberikan contoh kepada kita, ketika ada orang banyak, kita persilahkan dulu yang tua yang bicara, karena mungkin dia punya pengalaman kan gitu. Dan dalam Islam, laisa minna man lam yuwaqqir kabirana wa la yarham saghirana, atau laisa minna man lam yarham saghirana wa la yuwaqqir kabirana. Bukan termasuk golongan kita orang yang tidak menyayangi yang muda dan tidak menghormati yang tua. Yang tua ini dihormati. Dalam bermusyawarah juga seperti itu. Karena Nabi SAW di hadis yang lain juga mengatakan, al-barakatu ma'a akabirikum. Al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu akan selalu bersama akabirikum, kata Nabi, orang-orang yang paling tua dari kalian. Meskipun dalam hal ini para ulama menjelaskan, ya, seperti Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili mengatakan kalimat al-barakatu ala akabirikum, keberkahan itu ya ada pada orang-orang yang tua di antara kalian. Di sini bisa tua karena usianya atau tua karena ilmunya. Kedua-duanya bisa dikatakan akabir. Kebalikannya asogir kan gitu. Berarti di sini kalau itu, apalagi orangnya dari segi faktor usia dia sudah tua, paling dewasa istilahnya. Kemudian dari segi ilmunya dia juga jelas paling baik, maka dia yang didahulukan. Karena semoga keberkahan itu ada ketika orang menghormati orang yang dari faktor usia lebih tua. Apalagi dari segi ilmu dia juga paling bagus ilmunya, maka itu yang didahulukan. Semoga keberkahan didapatkan. Ini ketika orang bermusyawarah mendahulukan yang tua, mungkin dia punya saran, punya usul, punya pengalaman dan lain sebagainya. Ya, kalau memang dia mau bicara, karena kadang-kadang juga yang tua nggak mau bicara misalnya, karena dia maunya aksinya saja, atau dia cuma mendukung saja apa yang kalian, misalnya yang kalian sepakati saya mendukung saja, mungkin saja ada yang seperti itu. Tapi intinya keberkahan akan didapatkan ketika orang itu lebih mendahulukan yang tua. Dan juga mendahulukan yang kanan di sini, seperti Nabi SAW ketika mau memberikan minum. Nabi yang pertama kali meminum, maka minum itu mau digeser. Maka Nabi SAW mendahulukan yang kanan. Demikian pula dalam hal ini dalam bermusyawarah, dahulukan yang kanan. Kenapa? Karena ini masuk dalam keumuman sabda ucapan Aisyah tentang Nabi SAW. Karena Nabi SAW yu'jibuhu tayammun fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kullih. Kata Aisyah, Nabi SAW itu suka mendahulukan yang kanan dalam hal tana'ulihi, memakai sandalnya, wa tarajjulihi, menyisir rambutnya, wa tuhurihi, dalam bertoharoh, bersucinya, serta kata Aisyah wa fi sya'nihi kulli, dalam segala urusannya. Berarti kalau dalam segala urusan Nabi ketika bicara, yang berikutnya siapa? Yang kanan seperti itu. Karena di sini kalimatnya wa fi sya'nihi kulli, dalam segala urusannya. Sebagaimana minum, ketika Nabi SAW sudah meminum, mau diberikan kepada siapa? Yang kanan dan berikutnya serta berikutnya. Maka dalam hal berbicara juga demikian, yang kanan dulu, yang mau bicara siapa. Apalagi sudah dia posisinya di kanan, posisinya dia sebagai orang yang paling tua, kemudian juga orang yang paling banyak ilmunya, sudah. Maka berarti dia yang didahulukan untuk berbicara atau diambil pendapatnya. Lanjut, ada berikutnya, i'ta'ur ra'yi idza tuliba minhu, yaitu memberikan pendapat, memberikan sarannya ketika memang dituntut atau ada orang yang memintanya. Kalau kita punya pendapat, apalagi ada orang yang meminta kita untuk mengemukakan pendapat mengumumkan pendapat kita, maka ya sampaikan kan gitu. Meskipun kadang pendapat kita itu beda dengan pendapat orang lain, dan ini wajar ya. Dalam hal bermusyawarah,
Kadang pendapatnya A dengan si B beda pendapat. Itu wajar gitu. Nanti kalau sama ya nggak jadi musyawarah. Karena kalau sudah sama setuju 5 menit selesai kan gitu. Kadang-kadang kalau rapat gitu. Rapat kok seperti sudah diputuskan. Setuju, selesai kan. Berarti bukan musyawarah lagi. Itu cuma sekedar menyampaikan keputusan saja kan gitu. Kalau ini pendapat ya wajar. Kadang pendapat ini beda dengan pendapat itu. Ini wajar. Beda pendapat itu wajar. Tetapi ketika orang diminta dan dia punya alasan, meskipun pendapatnya itu beda, ya sampaikan saja. Nah, sini dicontohkan di sini. Juga kaitannya dengan perang Badar, tetapi tentang tawanan perang Badar. Diceritakan oleh Ibnu Abbas. Ketika Nabi SAW selesai dari perang Badar dan para sahabat menawan tawanan-tawanan dari orang-orang musyrik Mekah. Jumlah orang-orang musyrik itu pasukannya kan 1000 sekitar itu. Lalu kaum muslimin cuma 300 belasan orang. Ada sepertiganya saja nggak ada. Sepertiga saja masih kurang. Ya anggap saja ini sepertiga lah ya. Berarti 1 lawan 3. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kemenangan kepada kaum muslimin. Dan ternyata yang terbunuh dari kalangan kaum musyrikin banyak jumlahnya, ratusan orang. Kemudian yang ditawan juga jumlahnya banyak, ada sekitar 70 tawanan dari orang-orang musyrik Mekah, ditawan oleh Nabi SAW. Maka ketika ada orang yang ditawan, dan ini baru pertama kali Nabi SAW mendapatkan tawanan sebanyak itu gitu. Karena sebelumnya kan perangnya paling kecil-kecilan. Mungkin bahkan tidak sampai bunuh-membunuh, tidak. Ya, mungkin kejar-kejaran iya. Ini perang yang sebelum perang Badar. Ketika perang Badar, Nabi SAW mendapatkan tawanan ada sekitar 70 tawanan. Apa yang dilakukan oleh Nabi? Nabi meminta saran. Nabi bertanya kepada Abu Bakar As-Siddiq dan Umar. Ini dua orang ini sering Nabi SAW mintai sarannya. Pertama, Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana pendapatmu wahai Abu Bakar tentang tawanan ini? Sebaiknya kita apakan? Qala Abu Bakar radhiyallahu anhu mengatakan, ya Rasulullah, hum banul am wal ashirah. Wahai Rasul, mereka ini adalah anak-anak paman kita. Mereka ini keluarga kita. Aku punya saran, aku punya usul, kata Abu Bakar, agar engkau ambil saja tebusan dari mereka. Jadi kan mereka punya keluarga di Mekah. Nah, keluarganya suruh bayar kalau ingin menebus tawanan ini. Ini Abu Bakar Siddiq punya pendapat supaya mereka ditebus tawanan itu. Yang barangkali, ini barangkali namanya orang punya saran tentu karena punya alasan. Barangkali nanti tebusan itu fidyah namanya ya. Tebusan itu bisa menjadikan kita punya kekuatan melawan orang-orang kafir. Dan juga semoga Allah Subhanahu wa ta'ala berikan mereka hidayah untuk masuk Islam. Maka Rasul tidak cuma mengambil dari satu saran. Beliau pun meminta sarannya Umar bin Khattab. Mataro ya bin Khattab, wahai Umar, apa pendapatmu? Apa kata Umar bin Khattab? Kata Umar bin Khattab, wallahi ma ara alladhi ra'a Abu Bakrin ya Nabi Allah. Demi Allah, pendapatku berbeda dengan apa yang disarankan oleh Abu Bakar, wahai Nabi. Ini pendapat beda, tidak masalah. Karena Nabi kan cuma minta pendapat. Maka Umar punya pendapat yang beda. Apa pendapatnya Umar? Walakin aro an tumkinana minhum fanadriba a'naqahum. Aku punya pendapat, aku punya saran agar engkau memberikan kebebasan kepada kami para sahabat ini ya, untuk memenggal leher-leher mereka, untuk kami penggal mereka. Wa tumakkina Aliyan min Uqail, wahai Rasul,
engkau berikan kebebasan kepada Ali untuk membunuh Uqail. Uqail ini kebetulan saudaranya Ali, anaknya Abu Thalib, yang dia ikut dalam perang, dia ikut barisan orang-orang musyrik dan ditawan. Nah, sarannya Umar, pokoknya mereka keluarganya suruh menggal saja. Uqail jadi bagiannya Ali, biar Ali yang memenggal Uqail. Kemudian engkau berikan kebebasan kepadaku wahai Rasul untuk si fulan ini. Disebutkan siapa yang menjadi saudaranya Umar dari tawanan tersebut, biar aku penggal lehernya. Lalu disebutkan si A jatahnya si B ini, si ini jatahnya ini. Jadi terus disebutkan oleh Umar. Di bagusnya mereka dibunuh saja. Ini sarannya Umar bin Khattab. Tetapi Nabi SAW mengambil sarannya Abu Bakar As-Siddiq. Awalnya, artinya Nabi SAW mengambil di sini karena pakai perasaan juga. Nabi juga punya perasaan gitu ya. Beliau menyamakan ucapan Abu Bakar As-Siddiq itu seperti ucapannya Nabi Ibrahim yang lembut. Wahai Abu Bakar, saranmu itu seperti sarannya Nabi Ibrahim, orangnya lembut. Sedangkan engkau wahai Umar, saranmu seperti sarannya Nabi Nuh, orangnya tegas. Maka Nabi SAW mengambil sarannya Abu Bakar As-Siddiq. Ternyata di hari berikutnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersama Abu Bakar, keduanya sedang duduk menangis. Maka Umar menemuinya. Umar mengatakan, ya Rasulullah, akhbirni min ayyi syai'in tabki anta wa sahibuk. Wahai Rasul, beritahukan kepadaku mengapa engkau menangis dan juga sahabatmu ini Abu Bakar ini, kenapa dia juga nangis? Wahai Rasul, barangkali engkau menangis mungkin saja mendapati sesuatu yang karenanya aku juga bisa nangis. Mungkin apa wahai Rasul, terangkan kepadaku kenapa engkau nangis. Barangkali kalau aku juga merasakannya, aku juga bisa menangis. Rasul dan Abu Bakar nangis. Sahabat ingin tahu nangisnya kenapa. Apa kata Rasul SAW? Abki lilladhi arada alayya ashabuka minal fida, laqad urida alayya adabukum adna min hadhihi sajarah. Kata Nabi, aku menangis karena tawanan-tawanan yang telah diperlihatkan kepadaku, karena mereka diambil tebusannya. Ternyata itu menjadikan Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menurunkan adabnya. Maksudnya, pendapatmu wahai Umar itu benar. Pendapatmu dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan justru yang aku ambil karena yaitu tadi karena rasa kasihan dan juga keinginan supaya kaum muslimin punya kekuatan terutama dari segi finansial. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa ta'ala tidak dibenarkan. Justru yang dibenarkan adalah pendapatnya Umar bin Khattab dalam hal ini. Sehingga turunlah ayat, yaitu surat Al-Anfal ayat yang ke-68. Maka nabi nabiyyin an yakuna lahu asra hatta yuskhina fil ard turiduna aradad dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Tidaklah pantas bagi Nabi jika dia punya tawanan, maka tidak pantas dia punya tawanan sehingga dienyahkan di bumi ini. Apakah kalian menginginkan harta benda dunia sedangkan Allah menginginkan akhirat, dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Intinya di sini ya, bukan masalah urusan tawanannya yang jadi permasalahan di sini. Ialah Rasul itu meminta saran kepada Abu Bakar dan Umar, dan keduanya menyampaikan apa sarannya, mengemukakan saran keduanya, meskipun tadi sarannya mereka itu bertolak belakang. Yang satu menginginkan seperti ini, yang satu menginginkan seperti ini, maka tidak masalah. Jadi kalau misalnya kita dalam bermusyawarah, ternyata saya punya usulan yang beda, mungkin saja kalau kita itu punya alasan yang benar, bisa saja mereka ikut saran kita atau usulan kita. Tapi andai kata kita itu tidak diterima usulannya, lihat di sini, ya,
Umar. Sarannya tidak dipakai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dia tidak mengapa kan gitu. Dia setelah mengemukakan sarannya ternyata tidak dipakai. Maka dia tidak berpikiran macam-macam gitu loh. Kalau kita kan mungkin kalau ikut musyawarah gitu ya, ternyata pendapat kita nggak dipakai. Oh, kalau begitu saya nggak mau musyawarah lagi. Itu kita. Maka jangan seperti itu. Mungkin saja Allah Subhanahu wa taala yang membenarkan kita. Makanya itu contoh tadi Umar bin Khattab. Dia punya pendapat yang tegas, tapi tidak diterima oleh Rasul. Ternyata oleh Allah Subhanahu wa taala dibenarkan. Lanjut. Ada berikutnya yaitu i'ta'ur ra'yi sadid. Memberikan pendapat yang benar. Artinya di sini berusaha. Kalau memberikan saran, ya sarannya yang benar itu. Berusaha memberikan saran yang benar. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Ahzab ayat yang ke-70 dan 71. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan ucapkanlah ucapan yang sadid. Sadid itu artinya benar. Bermakna sidqan wa adlan, jujur dan adil. Itu namanya ucapan yang sadidan. Ini pakai sin ya, bukan pakai shin. Jadi kalau kita mendengar ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qaulan sadidan, pakai sin. Nanti kalau pakai shin maknanya jauh. Ucapkan ucapan yang syadid berarti ucapan yang keras, ucapan yang kasar. Maka bukan seperti itu perintah Allah. Wa qulu qaulan sadidan. Ucapkanlah ucapan yang benar. Bimakna tadi sidqan wa adlan. Apa kata Allah kalau orang mengucapkan ucapan yang benar? Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Niscaya Allah akan perbaiki amalan kalian. Nih lihat. Kalau orang berusaha agar dari segi ucapannya itu berusaha untuk lurus, ya jujur, ya adil gitu. Ini ucapan yang benar. Allah akan memperbaiki amalan kita. Tapi kalau ucapan kita tidak kita jaga, dari ucapan yang jelek atau mungkin kebohongan, itu Allah nggak akan memperbaiki amalan kita. Ternyata dari ucapan luar biasa nih, imbasnya kepada amalan kita. Karena Allah mengatakan wa qulu qaulan sadidan, ucapkanlah ucapan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, niscaya Allah akan memperbaiki amalan-amalan kalian. Ini manfaatnya. Jadi kalau kita ucapkan itu, kita jaga ya ucapan kita. Mau berbicara itu kita pertimbangkan dulu benar atau tidaknya. Kalau ini sebuah berita, beritanya itu sudah valid atau belum, atau masih hoax dan lain sebagainya, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian manfaat atau tidak saya mengucapkannya. Maka di sini dia berusaha untuk mencari ucapan yang benar. Allah akan perbaiki amalannya, wa yaghfir lakum dunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Barang siapa yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka sungguh dia telah beruntung dengan keberuntungan yang besar. Jadi demikian di sini ya. Artinya ketika kita itu punya saran, juga niatkan dalam rangka kebaikan, untuk ketulusan hati kita. Tadi sudah diterangkan, nasihat bagi Allah, bagi Rasulnya, bagi kitabnya, bagi para a'immatil muslimin, para pemimpin kita, dan juga bagi masyarakat pada umumnya. Inginkan kebaikan itu untuk mereka. Artinya dalam diri kita itu menginginkan kebaikan, bukan menginginkan kejelekan. Karena mungkin kan gini, kadang-kadang orang itu dia punya saran, tapi kira-kira saran itu yang menguntungkan dirinya. Mungkin tidak menguntungkan yang lain nggak masalah, yang penting menguntungkan dirinya. Itu biasanya kebanyakan orang. Maka orang jangan berpikir dari sisi
kemaslahatan dirinya, tapi kemaslahatan orang banyak di sini. Itulah yang disebut kalimat ad-dinun nasihah. Terutama bagi yang terakhir, wa'amatihim, bagi masyarakat pada umumnya. Karena semua orang itu adalah pemimpin. Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Masing-masing kalian itu pemimpin, dan masing-masing kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya. Maka sekarang kalau kita tidak menginginkan kebaikan untuk mereka, orang-orang yang sedang kita bermusyawarah dengan mereka, berarti ini kita tidak bertanggung jawab. Dan itu akan menjadi penyesalan nanti di hari kiamat. Karena akan dimintai pertanggungjawaban masing-masing kita. Ikut bermusyawarah, tapi nggak ada keinginan menginginkan kebaikan untuk mereka, tidak. Ini yang harus kita koreksi dalam diri kita. Lanjut. Ada musyawarah yang lain, ada muta'assub lirra'yi. Jangan ta'assub, jangan fanatik pada suatu pendapat. Yang namanya kebenaran itu adalah kebenaran yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kata Allah, al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Rabbmu, maka jangan kamu termasuk orang-orang yang ragu-ragu. Kadang begini, atau mungkin malah seringnya ya. Seringnya yang namanya ayat-ayat atau hadis-hadis Nabi kadang bertentangan dengan hawa nafsu kita. Kadang-kadang bertentangan dengan ta'assub golongan kita atau mungkin daerah kita. Sehingga kadang-kadang mau tinggalkan atau kita gunakan itu firman Allah dalam sabda Nabi atau Quran dan Sunnah. Kita itu mau pakai Quran dan Sunnah atau kita masih mengedepankan sisi ta'assub kita. Mungkin karena keluarga, ya, atau mungkin karena daerah, negara. Kan ada istilah kalimat right or wrong is my family, right or wrong is my country, kan itu. Ini orang namanya ta'assub. Jangan seperti itu, tapi kedepankan ini qaul Allah dan Rasulnya. Makanya para a'immah, para ulama kita, baik dari semua madhab, Maliki, Hanafi, Hambali, ya, Syafi'i, ini semuanya mengatakan kepada kita, mereka mengatakan in sahhal hadis fahuwa madhabi. Kalau hadisnya sahih, itulah madhabku, kata mereka. Jadi kalau ada hadis sahih bertentangan dengan pendapat mereka, apa saran mereka? Ambil hadisnya, buang pendapatku. Termasuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Jangan ta'assub dengan pendapatku. Kalau memang ada hadis, ambil pendapat hadis yang sahih tersebut, buang pendapatku. Dan kata Imam Malik, beliau mengatakan kullun yu'khadu min qawlihi wa yurad illa sahibu hadzal qabr. Semua orang itu bisa diambil dan ditolak pendapatnya kecuali pemilik kuburan ini. Yang dimaksud adalah Rasulullah SAW. Ini kata Imam Malik ketika di Masjid Nabawi. Semua orang bisa diambil pendapatnya, bisa ditolak kecuali Rasul. Maka berarti ta'assub kepada Quran dan Sunnah tidak masalah. Daripada kaulnya manusia yang belum tentu benarnya. Maka di sini ya, hilangkan ta'assub kita. Terutama masalah tadi, mungkin karena keluarga kita, karena golongan kita, karena daerah kita, sehingga kadang kebenaran-kebenaran itu ditolak. Maka jauhi. Lanjut, selesaikan di sini ya. Yaitu ada berikutnya al-musyawarah fil umuril kibari was-sighar war-rijali wan-nisa. Musyawarah itu dalam segala urusan, baik urusan-urusan yang besar atau urusan-urusan yang kecil, baik urusannya kaum laki-laki atau kaum wanita. Maka urusan-urusan keluarga juga itu jangan dianggap sepele. Justru itu banyak, atau justru yang namanya urusan keluarga itu butuh banyak musyawarah.
Misalnya antara anak dengan orang tua, atau antara suami dengan istri, itu butuh musyawarah. Makanya cari waktu-waktu yang tepat supaya bisa kumpul. Maka saya sangat senang kalau misalnya sebuah keluarga, mereka itu kalau makan bersama, terus mereka saling punya saran pendapat, itu sangat bagus di situ. Itu kembangkan. Ketika makan bersama kan gitu. Mereka ketika makan kan nafsu makan mereka itu sudah tercukupi, sehingga hawa nafsu yang lain, sifat marah dan lain sebagainya hilang. Maka ketika mereka menyarankan, coba, tapi kalau lagi lapar, mereka lagi lapar suruh mengumumkan pendapat masing-masing. Mereka nggak mikir tentang pendapat yang kira-kira pendapat itu masuk akal, enggak. Mereka lagi memikirkan urusan makan. Tapi ketika lagi makan mereka sudah gitu ya, sudah merasakan masing-masing makannya, kemudian dimintai sarannya. Dan itu sangat penting. Apalagi kalau rumah tangga itu sedang retak, betul-betul dibutuhkan adanya musyawarah. Bahkan bisa didatangkan dari kedua belah pihak, pihak laki-laki, pihaknya wanita. Jangan diputuskan mereka sendiri. Kalau tiba-tiba terjadi perceraian, ini misal, kadang dalam sebuah keluarga terjadi perceraian tanpa sepengetahuan keluarga kedua belah pihak, padahal Allah memberikan saran. Kata Allah di dalam ayatnya surat An-Nisa, fa in khiftum shiqaqa bainihima fab'asu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Jika kalian khawatir adanya shiqaq, yaitu perselisihan atau perpecahan di antara keduanya, kata Allah, fab'asu hakaman min ahlihi, maka utuslah seorang yang bijak dari keluarga laki-laki, wa hakaman min ahliha, dan orang yang bijak dari keluarga wanita. Bertemu mereka, iyurida islaha yuwafiqillahu bainahuma. Kalau memang mereka bertemu kemudian punya keputusan, kalau memang itu baik, semoga mereka mendapatkan taufik. Kalau misalnya harus terjadi cerai, maka itu perceraian yang sangat bagus. Kenapa? Masing-masing sudah ridho gitu. Ketika ada orang yang bijak, kemudian mereka saling bertukar pikiran dalam hal ini. Ini Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada tahapan-tahapan yang namanya perceraian. Tapi kalau di kita, di masyarakat kita, tiba-tiba sebuah keluarga tiba-tiba sudah cerai. Keluarga mereka pada nggak tahu. Dan itu yang terjadi, akhirnya kadang saling menyalahkan. Karena misalnya keluarga laki-laki memberikan infonya keluarga perempuan yang salah. Sekarang sama, keluarga perempuan berikan infonya kepada keluarganya, keluarga laki-laki yang salah. Akhirnya saling menyalahkan, ya sudah nggak akan pernah bertemu. Ini baru urusan keluarga, apalagi kalau sudah urusan negara. Jelas sangat butuh yang namanya musyawarah. Dan kadang ide brilian kadang muncul dari seorang wanita. Dicontohkan di sini untuk yang terakhir nih. Rasulullah SAW pernah menyuruh para sahabat ketika dalam perjanjian Hudaybiyah, beliau dan para sahabat itu ingin menunaikan ibadah haji, tapi tercegat, nggak jadi menunaikan ibadah haji karena dihalangi oleh orang-orang kafir Quraisy, dan terjadilah perjanjian Hudaybiyah. Maka Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyembelih hewan hadyu mereka, unta-unta mereka dan sebagainya, suruh sembelih. Nabi ketika menyuruh mereka untuk menyembelih dan juga untuk mencukur rambut mereka karena terhalang gitu. Ini di tahun perjanjian Hudaybiyah, tahun ke-7 Hijriah, sebelum Fathu Makkah. Nabi SAW mau menunaikan ibadah haji tapi terhalang. Kalau orang terhalang menunaikan ibadah haji kan disembelih hadyunya di tempat terhalang tersebut. Jadi disembelih sudah dan cukur, pulang gitu. Kenapa? Terhalang. Mungkin saja orang misalnya naik, kalau sekarang sih naik pesawat ya. Kalau dulu yang naik kapal misalnya sampai di negara mana ini misal, ternyata kapalnya dicegat, dirampok, dan mereka suruh pulang. Ya sudah, berarti kan mereka nggak bisa menunaikan ibadah haji. Namanya orang ini terhalang. Lalu gimana kalau yang membawa hadyu sembelih hadyunya dan cukur?
Nah, Nabi SAW menyuruh para sahabat untuk menyembelih hewan kurban mereka dan juga cukur. Ternyata ketika Nabi ketika Nabi menyuruh mereka, nggak ada seorang pun yang mau melakukan. Sampai Nabi menyuruhnya 3 kali, ayo kalian sembelih dan cukur. Nggak ada seorang pun yang melakukannya. Akhirnya Rasul masuk ke tendanya, menemui Ummu Salamah, istri beliau. Dalam keadaan bersedih beliau, nyuruh nggak dilaksanakan. Itu kan rasanya sedih. Maka ternyata Ummu Salamah punya ide yang brilian. Kata Ummu Salamah kepada Nabi, ya Nabi Allah, atuhibbu dzalik? Wahai Rasul, apakah engkau ingin agar mereka melaksanakan perintahmu? Caranya wahai Rasul, kata Ummu Salamah, keluarlah engkau wahai Rasul, enggak usah ngomong dengan mereka, enggak usah ngomong satu kata pun. Lalu engkau sembelih hadyumu, engkau sembelih hewan kurbanmu, dan engkau cukur. Sudah, engkau lakukan seperti itu wahai Rasul. Rasul pun lakukan. Keluar beliau dari tenda, dan beliau menyembelih hadyunya, lalu cukur. Ketika beliau melakukan, semua para sahabat melakukannya. Sampai mereka berdesak-desakan ingin mencukur rambut mereka masing-masing. Dan ini ide dari seorang istri ini. Ternyata ide yang bagus. Maka juga sekali lagi jangan melupakan mereka. Mungkin mereka punya ide yang bagus juga kan gitu. Kalau dalam sebuah permasalahan-permasalahan kadang mereka juga butuh dilibatkan. Terutama ketika suami ini mentok pikirannya. Karena mungkin banyak masalah, dia sharing dengan istrinya. Barangkali seperti Ummu Salamah ini yang diajak musyawarah oleh Nabi SAW, ternyata punya ide dan itu sangat bagus dan menjadikan Nabi SAW bergembira. Kenapa? Nggak usah nyuruh lagi mereka langsung melakukannya. Ketika mereka melihat Rasul sudah mempraktekannya, mereka nggak ada kata-kata yang lain kecuali harus meniru apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Insya Allah ada berikutnya tentang adabun nasihat, tentang adab-adab nasihat kita lakukan atau kita laksanakan, kita kaji pada pertemuan yang akan datang. Bi'idnillahi ta'ala wa sallallahu wasallama ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.